Baik, tema kita hari ini adalah bukan generasi instan. Saya tidak tahu juga kenapa temanya ini, apakah merasa instan gitu. Kira-kira gimana ya? Teman-teman pemuda ini apakah merasa nggak gitu ya bahwa saya dapat julukan generasi instan gitu ya, sehingga harus memberikan tema atau paling tidak memberikan pembelaan gitu, bukan generasi instan. Kira-kira apa yang dirasakan gitu? Apakah memang benar sih gitu? Atau enggak juga gitu ya? Gimana? Ada yang punya pendapat? Atau perasaannya aja lah sebenarnya, perasaannya gimana gitu? Atau enggak ngerasa gitu? Baik, kalau enggak ngerasa apa-apa, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 41 sampai 46. Baik, saya akan bacakan ya. Anak itu bertambah besar ya, ini maksudnya Tuhan Yesus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka dari sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Baik teman-teman ya, jadi kita memang saat ini ya waktunya atau kesempatannya era milenial ya, karena era milenial ini sudah mulai memasuki angkatan kerja atau sudah mulai juga memasuki dunia usaha. Jadi memang saat-saat ini kaum milenial ini sudah bereksistensi ya di tengah-tengah zaman kita. Jadi mau tidak mau ya memang inilah eranya gitu ya. Nah, era saat ini memang semakin mudah gitu ya. Karena memang kita mau makan gitu nggak ada yang masakin, tinggal pencet handphone gitu ya. Sebenarnya saya juga sering gitu ya. Kalau saya udah malam gitu pengen makan ya, udah saya buka GoPay aja gitu, Gojek gitu. Langsung datang makanan yang saya sukai gitu ya. Ya memang kita dimudahkan ya tentunya pada saat ini gitu ya. Atau mau kemanapun kalau kita mau menggunakan GrabCar atau Gojek dan lain-lain memang dimudahkan. Belanja pun juga gitu. Kita mau ke Tokopedia, kita mau ke GDID atau yang lain-lainnya ya, Shopee dan lain-lainnya, semua dimungkinkan. Memang kita diberikan kemudahan. Nah, apakah ini yang membuat generasi ini jadi merasa semuanya gampang sehingga instan? Saya belum meneliti sampai sejauh itu ya. Tetapi memang faktanya pada saat ini kita banyak dimudahkan dengan teknologi ya di sekitar kita. Nah, tetapi dari beberapa literatur yang saya baca ya, ini sebetulnya ada perbedaan cara pandang gitu ya. Jadi para generasi sebelumnya ini seperti baby boomer ya, itu ya mungkin ke sana. Ya ini.
Ini kalau kita lihat nih gambarnya orang ini menghadap mana? Menghadap kanan apa menghadap depan? Iya, dua-duanya benar ya. Menghadap depan juga benar ya. Karena ini kan Ini kan kalau menghadap depan ini telinga kiri, ini hidung depan gitu ya. Ini mata kiri gitu ya. Tapi kalau menghadap ke kanan ya sama aja. Ini telinga kanan jadinya ini hidung, ini mata sebelah kiri. Ya, jadi ini adalah perbedaan cara pandang ya. Jadi memang generasi sebelumnya ya, itu generasi baby boomer ya, yang lahir sebelum tahun 70-an, juga generasi X yang sekitar 70-an ya, sekitar tahun 70-an. Itu ada perbedaan nilai gitu ya. Nah, jadi generasi sebelumnya itu selalu melihat pekerjaan adalah sesuatu yang prestisius ya. Karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah ya. Karena nanti di slide berikutnya ada background-nya gitu ya, kenapa gitu. Nah, sedangkan generasi milenial menilai pekerjaan saat ini itu bukanlah itu bukan sesuatu yang prestisius lagi, karena itu merupakan suatu ekspresi ya, dirinya dalam melakukan pekerjaan itu rata-rata bagaimana dia menyenangkan hatinya gitu ya. Nah, inilah yang membuat bagaimana orang baby boomer atau generasi sebelumnya melihat orang milenial dan sebaliknya orang milenial melihat generasi sebelumnya. Nah, ini perlu kita ketahui ya, karena memang generasi baby boomer nih atau X itu hidup dalam taraf hidup yang kondisi ekonominya dulu itu sulit gitu. Jadi memang dulu itu sulit ya. Jadi saya pun juga merasakan kesulitan-kesulitan hidup itu gitu. Jadi jangankan kita mikir naik mobil gitu ya. Saya aja dulu SD itu pernah saya sampai sekolah itu nggak pakai alas kaki itu saya ngerasain gitu ya. Dan jalan 2 kilometer gitu ya. Dalam kondisi becek. Padahal itu saya dulu daerah Pesanggerahan Ciledug di situ. Tapi dulu itu ya tahun 70-an. Benar-benar aspal pun belum ada. Listrik pun masuk tahun berapa itu? Mungkin sekitar 80, 78 atau 80 gitu sampai 80. Jadi memang generasi baby boomer dan sebelum dan X ya, itu memang dulunya kondisinya seperti itu. Jadi kalau mereka berusaha dan bekerja itu memang karena alasan ekonomi ya, lebih karena tekanan hidupnya sehingga mereka bekerja bagaimana berjuang untuk hidup karena alasan ekonomi. Sehingga kalau mereka itu bekerja keras, bekerja berat, itu udah biasa gitu ya, tahan banting atau dalam menghadapi kesulitan ya karena memang udah sulit gitu. Jadi kerja berat itu ya memang nggak kerja juga udah berat hidupnya gitu ya. Jadi mau diapain lagi? Jadi udah biasa bergelut dengan beban-beban yang berat gitu ya. Sehingga saya juga pernah loh dengar Pak Bigman itu khotbah, dia dulu naik sepeda kalau nggak salah ya. Ke sekolah dari daerah mana, kok Jamie tahu kali ya, dari daerah mana ke daerah Jakarta Barat gitu kalau nggak salah. Ya itu saya bisa maklumi karena memang dulu itu begitu. Udah gitu katanya di rumah omnya dia harus mompa, mau mandi, mompa manual ya. Dulu masih jarang ya ada pompa otomatis gitu ya. Jadi pompa yang pakai listrik gitu ya, pompa manual. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Nah, sedangkan backgroundnya kaum milenial itu generasi milenial punya taraf hidup yang lebih baik gitu ya. Jadi waktu hidup di zamannya memang kondisi perekonomian juga lebih baik, orang tuanya juga mungkin sudah lebih baik ya. Sehingga memang tidak mengalami hal-hal seperti itu. Nah, sehingga makanya kerjanya bukan lagi alasan ekonomi semata gitu ya, walaupun tentu ada ya, tentu ingin mendapatkan
keuntungan dari pekerjaannya tentu ada, tetapi bukan lagi semata-mata alasan itu, tapi ada rasa kesenangan dan mengekspresikan dirinya, eksistensi diri ya. Sehingga kalau pekerjaannya itu bukan kurang suka gitu ya, atau pekerjaannya rasanya berat, stres gitu ya, lalu kurang memberi ruang berekspresi, maka kalau kaum milenial ini mudah keluar gitu. Tapi ini memang benar, saya juga kan di kantor gitu ya, ada ya kaum milenial, nggak bisa dimarahin memang. Kalau dimarahin atau dikerasin gitu ya nggak suka mereka, gampang mereka keluar tapi memang nggak dimarahin pun 2-3 tahun gitu ya, mereka rata-rata cepet pindah gitu ya. Nah itulah kondisi-kondisi kenapa generasi sebelumnya itu demikian dan kenapa generasi milenial demikian. Jadi ini kita mesti pahami supaya tidak saling salah gitu ya di dalam melakukan persepsi gitu, dalam timbul persepsi yang salah. Nah sehingga inilah ya yang membuat persepsi itu dari kaum baby boomer ya menganggap bahwa milenial ini enggak loyal gitu ya kalau bekerja, tidak tahan dengan kesulitan, maunya cepat dan instan dan tidak tahu sopan santun bahkan ya kata. Ya karena mereka nggak kayak zaman dulu gitu, kalau kita ketemu bos itu hormat gitu, kaum milenial mah cuek aja kan, lewat-lewat ya Pak. Nah jadi kaum baby boomer itu mesti mengerti gitu kondisi milenial, nggak boleh dia misalnya sebagai atasan bergaya lagi seperti dulu gitu ya. Kita harus mengetahui kaum yang milenial itu bagaimana modelnya. Oleh karena itu waktu saya kerja, itu anak buah saya milenial semua. Ada 5 orang ya, milenial semua itu. Jadi saya kalau kerja sama mereka ya saya harus berteman gitu ya. Jadi nggak bisa saya marah-marahin gitu, saya tekan gitu ya. Karena nanti mereka akan memang mereka tuh menganggap bahwa kaum sebelumnya itu seperti kolonial ya, sikapnya menjajah, menekan. Ya karena memang kita dulu ya begitu ya, mendapatkan perlakuan gitu. Nah tetapi kalau kita melakukan itu kepada kaum milenial, mereka nggak akan suka gitu. Dan inilah yang terjadi saat-saat ini di dunia kerja atau dunia usaha pun sekalipun, banyak yang tidak mengetahui kondisi ini gitu ya. Kenapa latar belakangnya ini bisa terjadi gitu ya. Nah kalau bisa tahu, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat gitu ya kepada kaum milenial saat ini. Nah apakah persepsi ini sepenuhnya benar ya? Ya sebenarnya enggak juga gitu. Kalau kita perhatikan juga kaum milenial ini juga punya kecepatan bekerja gitu. Bahkan mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat guna ya, menggunakan mendaya gunakan high tech saat ini itu lebih cepat gitu. Dan sebenarnya kaum baby boomer pun udah ngerti gitu bahwa sekarang tuh mereka sudah nggak bisa cepat lagi gitu ya. Dan ketinggalan dengan kaum milenial yang bekerjanya bisa lebih cepat gitu ya. Hanya saja kondisi yang tadi itu yang sebenarnya kaum baby boomer menganggap itu sebetulnya karena karena melihatnya itu mereka tidak bisa tahan banting, itu saja yang dilihat gitu. Sebenarnya mereka juga kalau melakukan pekerjaan yang mereka sukai, kaum milenial pun bisa bekerja dengan keras gitu ya. Bahkan bergadang pun juga mereka mampu kalau hal-hal yang dikerjakan itu mereka bisa ekspresikan gitu ya, dan mereka senangi. Nah jadi kondisinya sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah jadi sebetulnya tidak ada yang salah ya di generasi manapun apapun kita di mana kita hidup ya, termasuk generasi milenial ini. Jadi ini
ya tidak ada yang salah ya. Jadi yang penting itu jika kita Kristen bagaimana sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada di generasi milenial dicap sebagai generasi instan, ya terus menyalahkan Tuhan, kenapa saya hidup saat ini saya disalah-salahin gitu ya. Ya nggak perlu gitu ya. Karena bagaimanapun kita hidup itu Tuhanlah yang sudah mempunyai kedaulatan bahwa kita hidup di zaman kita baik sebagai baby boomer, generasi X atau generasi milenial ataupun Z dan Alpha dan seterusnya ya. Itu tidak ada yang salah. Tapi jika kita Kristen bagaimana sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita, itu yang penting gitu. Nah, di dalam bacaan kita tadi ya, di Lukas 2 ayat 20 ya, pada bagian ini dicatat satu hal yang sangat penting ya, yaitu bagaimana Sang Anak Allah ketika dia menjadi anak manusia, dia mengikuti seluruh proses ya, yang manusia harus jalani. Jadi Yesus Kristus hidup itu dengan cara sama seperti kita hidup ya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Allah satu dari Allah Tritunggal ya. Satu oknum dari Allah Tritunggal, tetapi dia mau turun ke dunia, sebetulnya dia itu juga berkuasa gitu ya. Setara memiliki setara dengan Allah gitu ya. Nah, tetapi dia waktu turun ke dunia itu mau menjalani proses sebagai manusia ya. Bagaimana mungkin ya dia bergantung kepada orang tuanya, harus menyusu dalam keadaan lemah gitu ya. Tak berdaya menjadi seorang bayi, dia harus jalani seperti itu. Padahal dia adalah Allah gitu ya. Tapi mau menjalani proses seperti itu. Bukankah dia yang maha tinggi itu seharusnya bisa bisa langsung saja gitu ya, dia menjalankan misinya menjadi Mesias gitu ya, menjadi Kristus langsung saja harusnya kan bisa ya. Tetapi dia tidak memilih jalan itu ya, dia memilih suatu proses kehidupan sama seperti manusia. Dia lahir, bergantung pada orang tuanya, lalu dia juga sebagai seorang anak, dia juga menjalankan kehidupan keberagamaannya, diajar orang tuanya, sampai dia dia juga ke Yerusalem ikut orang tuanya dan seterusnya sampai dia dewasa, sampai dia menjalani panggilannya ya sebagai pelayan Tuhan gitu. Bukankah dia sebetulnya bisa tidak melalui tahapan-tahapan seperti itu, dia langsung melayani aja gitu, jegrek, ya, karena maha kuasa kan, tapi dia mau menjalani hal-hal seperti itu. Nah inilah yang patut kita teladani dari Kristus ya, bahwa dia mau bertumbuh mengikuti proses. Sehingga teman-teman sekalipun generasi kaum milenial gitu ya, ikutilah proses gitu ya. Jangan mengabaikan proses, jangan ingin cepat gitu ya, ingin instan yang seperti tadi, tapi ikutilah proses ya di dalam kehidupan ini. Jadi jangan menginginkan suatu proses tidak dilalui, karena tanpa proses kita tidak bisa ditempa ya oleh oleh keadaan gitu ya, oleh situasi, sehingga kita tidak matang gitu kalau kita tidak melalui proses tertentu. Karena kematangan ini diperlukan ketika mengalami proses gitu ya. Bagaimana nasi gitu ya, kalau tidak mau diproses, dimasak gitu dia menjadi nasi. Ya masa beras kita makan kan nggak mungkin kan, dia harus mengalami proses. Apapun ya, makanan yang kita masak itu mengalami proses.
tentunya di proses itu memang akan ada tidak enaknya ya. Yaitu kalau makanan diproses ya panas ya, dibakar, dipanggang atau direbus gitu ya, akan mengalami panas. Tapi itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga manusia menjadi matang gitu ya. Kemudian yang kedua, berproses juga di dalam lingkungan yang takut akan Tuhan ya. Lukas 2 ayat 41. Jadi Tuhan Yesus ini pembentukannya ya, itu dia percayakan dalam lingkungannya gitu ya. Jadi lingkungan Tuhan Yesus itu dia lahir bukan di tempat keluarga yang berkedudukan tinggi gitu ya. Sebetulnya dia bisa memilih sebagai Tuhan gitu ya. Bisa aja dia memilih sebagai lahir di keluarga kerajaan gitu ya. Keluarga kaya raya bisa, atau keluarga imam bisa ya. Tetapi dia justru turun kepada keluarga yang miskin ya. Tetapi perlu kita catat di sini bahwa sekalipun dia turun dalam keluarga miskin, tetapi dia turun dalam keluarga Yusuf dan Maria yang notabene ya, keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan gitu. Nah, karena apa? Karena ya itu kita lihat dalam pembacaan kita tadi bahwa Yusuf dan Maria senantiasa beribadah gitu ya. Membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem ya. Dan Yusuf dan Maria itu keluarga yang bersekutu gitu ya. Kalau kita lihat dalam kisah bagaimana tadi Tuhan Yesus itu hilang ya, ternyata ketinggalan ya masih di Yerusalem. Karena memang keluarga-keluarga yang berjalan berombongan ini pasti adalah keluarga yang saling mengenal gitu ya. Keluarga yang memang saling bersekutu. Nah, lingkungan yang demikian itu adalah lingkungan yang sungguh baik gitu ya, yang bisa memproses atau membuat kondisi bagaimana Tuhan Yesus itu bertumbuh dalam situasi yang baik dan tepat gitu. Jadi prosesnya itu dengan lingkungan itu mendukung bahwa dia harus hidup benar, harus hidup baik, hidup penuh hikmat dan bertumbuh di jalan yang benar gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman pemuda ya juga harus demikian gitu ya. Jadi kalau di gereja ya itu adalah suatu lingkungan yang baik gitu ya. Makanya di gereja itu ya harus kita saling mengenal gitu ya. Seperti ini ya, Tuhan Yesus itu pasti si Yusuf dan Maria itu tenang ya, pikir ikut aja kan, mungkin dia lagi ada dengan temannya yang lain atau di rombongan yang mana gitu ya. Tenang karena memang mereka keluarga yang saling bersekutu dan mengenal. Nah, oleh karena itu kita pun juga di gereja mestinya demikian ya. Jadi salinglah bersekutu, bertegur sapa, ngobrol gitu ya. Makanya kalau habis ibadah gitu ya, kalau tidak ada acara yang mendesak, ya usahakan kita saling mengobrol ya. Saling berdiskusi, bersekutu, berfellowship bersama itu penting ya. Nah, inilah yang dialami dalam masa kecilnya Tuhan Yesus ya. Dia dalam keluarga yang seperti itu. Keluarga yang mengenal Allah dan takut akan Allah. Keluarga yang senantiasa membawa anak-anaknya kepada takut akan Tuhan. Nah, mungkin teman-teman loh, kalau itu kan kebetulan Pak bagus tempatnya. Kalau enggak, ya kalau tidak pun tetap aja manusia akan mengalami proses kehidupan gitu. Hanya bedanya mungkin kalau tidak ditempatkan keluarga yang benar gitu, ya mungkin prosesnya itu dia akan lebih buruk gitu ya, atau menjadi anak yang kurang baik gitu ya. Tetapi ya kembali lagi kepada kedaulatan Allah ya. Jikalau Allah ingin memproses seseorang, sebetulnya dimanapun itu Tuhan bisa melakukan segala sesuatu ya. Tetapi bila teman-teman yang memang saat ini sudah ada di gereja gitu ya, sudah selayaknya ya, kita
diberikan tempat yang baik oleh Tuhan, maka pergunakanlah itu sebagai sebagai alat atau sebagai lingkungan ya untuk kita bertumbuh, berproses ya di lingkungan yang takut akan Tuhan. Nah itu yang harus kita jalani gitu ya, yang harus kita usahakan gitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, kita juga harus berproses mencari tahu kebenaran gitu ya. Di sini tadi Tuhan Yesus dicari-cari, ketinggalan, ada di Bait Allah sedang berdiskusi dengan para imam ya. Dan para imam itu juga mengakui berat pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus ya. Nah karena apa? Tuhan Yesus mau belajar gitu ya, mencari tahu kebenaran. Dan kita pun ya, tak terkecuali ya, kalau Tuhan Yesus itu mempunyai daya juang belajar seperti itu, kita pun harus mengikuti ya. Ya kalau apapun yang kita pelajari gitu ya. Makanya ini ada paradoks ilmu pengetahuan ya. Jadi orang yang banyak belajar itu justru merasa kurang gitu. Tapi yang kurang belajar merasa cukup gitu. Nah ini paradoks ya. Orang yang bodoh merasa dirinya pintar. Orang pintar dia rasa, saya masih bodoh gitu ya. Nah itu yang terjadi ya di dunia kita kan seperti itu ya. Jadi yang merasa penuh biasanya kosong, sebaliknya juga yang merasa kosong merasa penuh gitu. Nah ini emang memang kondisi ini harus kita sadari gitu ya. Kadang-kadang kita bisa terjebak bahwa kita udah ngerti gitu. Padahal belum gitu. Rasanya udah tahu, padahal begitu ditanya nggak tahu gitu. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita kita sadari supaya kita jangan terjebak dalam situasi-situasi demikian. Khususnya teman-teman pemuda ini masih mempunyai energi yang kuat gitu ya untuk belajar, masih punya kemampuan otak yang diberikan oleh Tuhan, masih banyak masa ya atau waktu ke depan yang bisa dipelajari lebih jauh gitu. Sehingga marilah teman-teman pemuda itu berproses mencari tahu kebenaran ya. Kebenaran itu sebetulnya harus menjadi bagian daripada hidup kita sebagai orang Kristen Jadi kalau yang lain itu kita pelajari, kebenaran itu harusnya kita pelajari. Karena semakin kita mempelajari kebenaran, baru nanti kita akan merasakan bagaimana kita banyak tidak tahunya gitu ya. Coba kita kalau baca Alkitab ya, makin kita serius gitu ya, kita masih makin banyak loh kurang di sana sini. Karena memang kebenaran itu ya, Alkitab itu bagaikan bagaikan emas gitu ya. Kalau digali semakin dalam, maka kita pun akan mendapat emas itu ya, akan banyak mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi kalau kita malas, kita mungkin bacanya sambil ngantuk gitu ya, dan tidak ada niat berusaha untuk mau mengerti, ya firman Tuhan juga nggak akan membukakan sesuatu apa-apa, mungkin kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah jadi pada teman-teman pemuda ya, baca Alkitab ya, penting, belajarlah ingin tahu gitu ya kebenaran, itu penting sekali. Karena kalau dengan mempelajari Alkitab, itu nanti sikap kita belajar yang lain itu jadi jadi tepat gitu. Jadi belajar Alkitab tuh bukan jadi kita yang lain jadi bodoh, bukan. Kalau kita mempelajari Alkitab, itu yang lain itu jadi seimbang kita. Oh, saya belajar tuh jadi tahu belajar untuk apa gitu ya.
mengerti untuk apa. Jadi bagaikan apa ya? Bagaikan busur anak panah itu yang dilepaskan tuh tepat mengenai sasaran. Karena belajar Alkitab itu adalah sentral ya, menurut saya itu adalah yang memberi hikmat kepada kita belajar-belajar yang lainnya di dunia ini. Nah, jadi jangan merasa banyak tahu ya, karena kalau merasa banyak tahu itu sebetulnya banyak tidak tahunya ya. Ya kalau kita tidak tahu ya sadar saja kita belum tahu. Nah, kalau kita sadar kita tidak tahu, pasti kita jadinya akan belajar ya. Karena kalau yang merasa tahu ini susah nih, nggak mau belajar. Lebih baik kita merasa tidak tahu supaya kita mau belajar. Dan inilah yang sharing saya yang saya bagikan ya. Jadi ada 3 hal ini. Semoga teman-teman pemuda dengan tema tadi ya, bukan generasi instan, memang boleh benar-benar terjawab ya gitu, bahwa memang kita sesuai ajaran Alkitab itu tidak ada ya instan ya. Semua mengalami proses, semua hamba Tuhan, Tuhan Yesus, Musa, siapa lagi yang dijual, Yusuf ya, itu proses. Paulus, semua mengalami proses dan menghadapi kesulitan-kesulitan pada zamannya, tetapi mereka mampu mendapatkan kemenangan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.